Apa ya? Tentang letak Indonesia, tentang Letak nggak ada nih. letak Indonesia nggak ada. Sumber daya gitu nggak ada. SDA gitu. Nggak ada. Ini kayak kerajaan-kerajaan gitu. Terus interaksi-interaksi. Oh gitu. Kayak kerajaan Hindu-Buddha gitu ya. Ya, Terus interaksi antar negara-negara gitu atau interaksi dalam kehidupan interaksi sosialnya. interaksi sosial. Interaksi sosial ya. Kalau untuk kerajaan kemarin itu kerajaan apa yang muncul Kak? Kerajaan Hindu-Buddha, Islam, Hindu-Buddha. Hindu-Buddha ya. Iya. Kemarin juga ada ini, apa ya? Eksekutif, yudikatif, legislatif. Oh, itu yang PPKN tuh nak, yang masuk ke materinya ini nak, lembaga politik gitu. Tapi kok ada ya? Hmm, apa soal tentang apa soalnya? Iya, itu. Tentang apa ininya Kak? Yang kita coba lihat yang soal KSN yang kemarin. Kita coba lihat mana yang kiranya masuk ya. Dan mungkin dari soal ini bisa kita lihat ke arah mana soal yang akan keluar nanti. Oke, ini soal yang WSN. Yang WSN yang kemarin, yang tahun lalu kayaknya. Ini untuk apa? Letak batu bara itu nggak ada ya, mengenai letak negara Indonesia itu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti di sini enggak kekayaan. Mana lebih dominan Kak? Sejarah atau ke itu ekonomi? Sejarah sih. Sejarah ya. Ya. Oke. Yang interaksi sosial nih. Oh, kayak gini lah ya, yang apa? Yang tentang zaman-zaman perundagian, ini kan zaman masa prasejarah ya. Kalau kerajaan apa yang muncul Kak situ? Majapahit. Majapahit sama Majapahit. sama masa prakarsa itu. Praksara itu ya. Iya, praksara. Oh, prakarsa. Oke. Nah, kita coba aja dulu ya. Kita coba kayak zaman praaksara. Nah, benar ya. Mungkin dari sini kita kembangkan nanti. Hmm. Di sini kalau zaman praaksara yang ditanyakannya ke ini enggak Kak? Ke peninggalannya atau bentuk tradisi kebudayaannya? Dua-duanya sih kemarin ada. Oh, dua-duanya ya. Iya. Berarti tunggu. Mana deh? Oke, berarti nanti yang ditanyanya itu kayak zaman praaksara itu
kapan munculnya manusia atau ciri-ciri kehidupan pada zaman kuarter, tersier gitu ya? Iya, sama apa ya, kayak Neolitikum, megalitikum gitu. enggak sih, iya ada tapi lebih ke ini apa? Menyembah apa? Batu itu ya, patung. Menyembah lebih ke kebudayaannya gitu ya. Oke, kan kalau yang di soal yang ini nih, nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari Afrika karena keduanya memiliki kesamaan DNA. Nah, peninggalan peralatan manusia praaksara di wilayah Indonesia menjadi tanda bukti jalur persebaran bangsa Indonesia. Nah, yang di sini yang termasuk pernyataan yang benar. Kan kalau Kioken Mendinger ini di Sumatera nih. Kapak Genggam Kalimantan enggak. 1, 2, 3, 1, 3, 4 Aprisos. Kalau yang ini nih nggak ada ya peninggalan-peninggalan gitu ya? Peninggalan ada sih. Ada. Sama ini Miss, ada yang kemarin tuh ini kebutuhan tersier, primer. Itu agak mudah atau sulit rasanya kalau Kakak tuh? Soal semuanya. Iya, Termasuk mudah sih Miss. termasuk mudah ya. Oke, kita coba mengkaji dulu ya. Untuk kita kaji satu-satu tuh. Mana dia? Kita lihat di sini untuk masa praaksara dulu. Kita berarti mulai dari sejarah ya. Berarti masa praaksara. Nah, kalau masa praaksara itu kemarin itu kalau dia ditanyanya secara peninggalan, berarti secara artefaknya itu nanti ditanya ada zaman batu besar, zaman batu kecil, peninggalannya apa kayak gitu. Kemungkinan untuk keluarnya ya. Nah, kalau dia zaman batu kecil itu biasanya kayak kapak genggam, kapak persegi, alat-alat serpih, mata panah. Nah, itu yang zaman batu kecilnya atau neolitikumnya. Yang kalau megalitikumnya yang besar-besar kayak menhir, sarkofagus, terus kayak peti kubur batu kayak gitu. Itu yang kalau untuk peninggalannya kalau dilihat dari artefaknya. Terus ada juga kalau artefaknya dibagi juga dengan zaman logam. Kalau zaman logam itu berupa perhiasan-perhiasan gitu. Itu yang kalau untuk artefaknya ya, kalau berdasarkan artefaknya. Kalau dia berdasarkan geologisnya ada zaman batu tua, ada primer ada sekunder, tersier gitu. Nah, kalau zaman batu tua itu dia belum ada kehidupan kayak gitu dia. Belum banyak kehidupannya gitu. Belum adanya manusia karena dia kan zaman batu tua ya. Yang katanya tuh bumi itu masih panas gitu. Itu zaman apa tadi Mas? Yang zaman batu tua atau Arkezoikum, zaman Arkezoikum gitu. Ada zaman Arkezoikum. Nah, di sini untuk zaman ini nih ciri-cirinya bumi itu masih panas, terus tidak adanya kehidupan. Ada kehidupan. Nah, itu untuk zaman kalau dilihat dari geologisnya ya. Jadi cirinya itu bumi itu panas dan tidak ada kehidupan di sini. Terus kalau zaman Paleozoikum itu dia kalau ditanyanya
kapan tahunnya itu dia 340 juta tahun yang lalu, 340 juta tahun yang lalu di sini. Terus di sini nih sudah muncul nih mikroorganisme. Kayak munculnya ikan, amfibi, belatung, cacing, kayak gitu. Terus binatang-binatang yang tidak bertulang punggung. Binatang tidak bertulang punggung. Nah, itu yang kalau dinosaurus belum muncul di situ. Karena dinosaurus itu udah ada tulang punggung ya. Nah, di sini yang tidak bertulang punggung dia. Nah, kalau yang selanjutnya zaman Mesozoikum. Zoikum itu dia sudah ada mulai jenis reptil kayak gitu. Terus juga udah ada mulai burung-burung, binatang menyusui, burung, terus mamalia, itu sudah ada. Terus baru di zaman Neozoikum. Di zaman Neozoikum itu ada tersier dan kuarter ya. Tersier dan kuarter. Nah, di sini kalau zaman tersier ini mulai munculnya di sini kayak kera dan primata-primata. Dan kalau kuarter inilah munculnya manusia. Jadi kalau manusia itu munculnya pada zaman Neozoikum, tapi di kuarternya, gitu. Barulah muncul kayak manusia Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo sapien, Homo soloensis kayak gitu. Itu yang kalau berdasarkan geologinya. Nah, tapi kalau di sini yang sering ditanyakan biasanya tuh ciri-cirinya kayak yang tadi yang Miss bilang, kayak dia pada Arkeikum itu bumi itu masih panas kayak gitu. Terus pada zaman Paleozoikum itu baru muncul amfibi, binatang-binatang tidak bertulang belakang. Sedangkan pada masa masa Mesozoikum udah adanya burung, udah adanya mamalia. Kalau Neozoikum ada tersier dan kuarter. Yang tersier itu sudah munculnya kera-kera atau primata-primata. Nah, terus baru yang kuarter itu munculnya manusia gitu. Terus kalau kita lihat yang untuk manusia-manusia pendukungnya, nanti kalau ditanya ya manusia-manusia pendukungnya yang ditemukan di Indonesia itu kayak Pithecanthropus erectus kayak gitu, Meganthropus paleojavanicus. Nah, itu yang ada di Indonesia mengenai manusia pendukung pada masa praaksara yang ada di Indonesia. Oke. Terus apa lagi ya kalau untuk yang ini nih? Kalau berdasarkan ininya Kak, juga untuk berdasarkan arkeologinya kayak yang Miss Putri bilang tadi, untuk peninggalannya ada zaman batu tua, batu muda, batu tengah, dan megalitikum tadi ya. Terus ada juga zaman logam. Batu tua, batu muda, batu muda. Iya, batu tua, batu muda, terus batu besar. Batu besar. Ya. Terus kalau cirinya di sini, kalau dia berdasarkan arkaikum, kalau dia arkaikum itu atau secara arkeologi itu dia kayak zaman batu tua. Yang pertama kan batu tua kan. Nah, yang batu tua itu dikenal dengan nama Paleolitikum. Paleolitikum. Nah, pada masa itu manusia itu sudah mulai berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Dan di sini dia udah
mulai mengumpulkan makanan tapi belum bercocok tanam. Jadi di sini mereka berpindah-pindah, berburu menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang masih kasar, kayak alat servis, kapak genggam kayak gitu. Itu yang pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Terus mulai nanti peninggalannya itu kayak alat-alat batu-batu genggam gitu. Terus mereka juga belum bisa menulis dan mereka hanya peninggalannya itu berupa tulisan-tulisan yang ada di goa kayak gitu aja. Terus baru masuk zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Nah, di sini mereka sudah mulai selain berburu, mereka sudah mulai mengumpulkan makanan di kebun-kebun kayak gitu, kayak mencari umbi-umbian kayak gitu. Mereka sudah mulai menggunakan alat-alat berupa serpihan-serpihan tulang. Baru pada zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda, di sini mereka mulai untuk menetap, udah mulai untuk meramu makanan. Atau mereka juga sudah mulai bercocok tanam di sini. Dan yang terakhir baru kayak zaman batu besar itu yang peninggalannya kayak megalitikum kayak gitu, kayak menhir, sarkofagus kayak gitu. Itu aja untuk ciri-cirinya yang harus kita pahami di awal gitu. Oke, ini untuk yang Yang zaman praaksara ya. Kalau menurut Miss kayaknya yang itu aja sih. Kalau untuk peninggalannya di sini kayak tuh yang let me stop share first. Jadi yang harus kakak bedakan di sini kalau kejoken Mondinger yang ini, kejoken Mondinger ini dia adalah berupa sampah-sampah dapur tumpukan dari kulit kerang. Nah, dia ini ditemukan di pantai Sumatera. Terus kalau yang Abris Sword Lodge ini dia kayak tempat tinggal manusia berupa tebing-tebing goa. Nah, itu dia yang ditemukan di daerah Sulawesi. Terus kayak apa lagi? Kapak genggam itu ditemukan di daerah Jawa gitu. Tunggu, Miss itu kan. Terus kalau yang Kabridge ini nih ditemukan enggak di Flores dia, di daerah-daerah Nusa Tenggara. Nah, itu dia untuk penemuan-penemuannya ya. Nah, kalau zaman megalitikum itu kayak dolmen, punden berunda-unda, waruga, arca, terus menhir kayak gitu. Di sini kepercayaan mereka lebih kepada mempercayai nenek moyang gitu. Oke. Itu kalau untuk sekilas mengenai masa praaksara ya. Oke, berarti kita masuk ke yang mana lagi ya? Apa lagi Kak selain masa praaksara tadi? Apa ya? Ini rumah tangga sih. Rumah tangga. Apa ya? Yang ini ada masuk nggak? RTK, RTP. Iya, itu. Itu selalu masuk ya? Iya, selalu. Nah, sama kemarin ada ASEAN. Sama kemarin ada ASEAN juga ya. Nah, kalau yang ini pasti selalu masuk nih. Ingat aja yang kayak kemarin, kalau dia dari perusahaan ke rumah tangga, kalau ada pemerintahnya, di sini kita kalau perusahaan dia membayar pajak, pemerintah memberikan di sini subsidinya atau memberikan layanan. Atau kalau di sini panahnya pemerintah ke sini, panahnya dari output ke input, bisa jadi di sini pemerintah membeli barang dari perusahaan, nanti pemerintah membayar.
Tergantung input atau outputnya ya. Di atasnya input atau output. Kalau dia rumah tangga yang ini, kalau dari pemerintah ke rumah tangga, dia kayak memberikan bantuan gitu dari rumah tangga ke pemerintah, dia membayarnya, bayar pajak gitu. Tapi kalau udah pasar produksi dari rumah tangga ke apa? Ke perusahaan, di sini dia memberikan kayak layanannya gitu, kayak jasanya. Terus dari perusahaan ke rumah tangga membayar jasa. Kalau yang pasar produknya, berarti di sini rumah tangga ini dia menjual barang ke perusahaan. Nah, perusahaan itu nanti membayarnya gitu. Pokoknya ada dilihat dari jenisnya input atau output kah. Ya. Berarti pasar produk itu kayak pasar yang jualan barang-barang Ya. gitu. Proses ininya. Kalau pasar produksi itu barang yang sudah jadinya, berarti di mana perjalanan barang yang sudah jadi. Kalau pasar faktor produksi, ini kayak bahan bakunya gitu, Kak. Misalnya dari rumah tangga ini mengirimkan karet ke perusahaan. Perusahaan membayar karetnya. Di sini kalau yang udah pasar produk, di sini kalau panahnya ke sini, berarti harus yang dalam ini kita hitungkan dulu. Perusahaan menjual barang ke rumah tangga, baru nanti rumah tangga membayar barang yang dibeli dari perusahaan. Gitu. Sampai sini paham, Kak? Paham ya? Nah, kalau di sini ditanyanya model interaksi pelaku ekonomi sektor perusahaan dengan sektor rumah tangga melalui pasar produk seperti ditunjukkan oleh anak panah nomor 1. Nah, di sini yang mana menurut kakak nih? Yang ini nih. Yang satu nih. Berarti arah panahnya ke sini ya. Rumah tangga memperoleh pendapatan dari perusahaan. Rumah tangga memperoleh pendapatan dari perusahaan ya. Benar. Oke, benar. Nah, itu aja sih kalau kita yang tabel ini nih yang kita pahami arah panahnya dan jenis pasalnya apa. Oke, gitu aja. Terus baru kita lanjut ke apa lagi ya? Ini masih pasar nih. Tapi nggak jelas sekali gambarnya. Tunggu. Nih, pasar output barang jasa, pasar input, pasar faktor produksi. Nah, coba kakak jawab yang ini. Sesuai dengan skema di atas, pendapatan masyarakat saat ini sebagai penerimaan biaya pembayaran oleh faktor produksi adalah sesuai dengan skema di atas, pendapatan masyarakat saat ini sebagai penerimaan pembayaran untuk produksi. Penerimaan masyarakat pembayaran sewa pembayaran itu. Berarti yang didapat dari itunya ya? iya. Dari perusahaan gitu. Oh. Apa ya? Perusahaan atau apa? Nah, di sini dari perusahaan ini nih, kita sebagai pegawai, sebagai apa yang kita dapatkan dari perusahaan itu. Kalau sebagai penerimaan pembayaran dari faktor produksinya. Pendapatan. Pendapatan? Sewa pemberian upah bunga laba. Ya, yang ini.
Yang C. Yang C, sewa, pembelian, upah, bunga, dan laba. Jawabannya di sini yang C ya. Oh, oke. Bayaran. Oke. Next, ini untuk yang itu masih ada lagi, ada ya. Oke. Apalagi Kak yang kira-kira tadi yang apa yang interaksi sosialnya itu yang langsung tidak langsung atau asosiatif, disosiatif? Apa ya kemarin lupa. Kan kalau interaksi sosial itu dia ada yang adjuditifikasi, terus ada akomodasi, ada imitasi sama asimilasi. Nah, itu bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk dari eh, penyelesaian atau dampak dari interaksi sosial. Ada adjudikasi, asimilasi. Terus ada juga yang faktor pendorongnya kayak imitasi, identifikasi, simpati, empati. Nah, itu pada Ini simpati empati kemarin ada. Oke, simpati empati ya. Oke, berarti kita masuk ke faktor pendorong ya. Itu termasuk kepada faktor pendorong dari interaksi sosial itu tuh. Pendorong. Itu ada simpati, ada empati, ada identifikasi, ada imitasi. Simpati, empati, identifikasi, imitasi. Nah, kalau di sini, kalau dia simpati dan empati, dia sama. Tapi kalau simpati itu dia kalau kita melihat ada musibah, kita merasa kasihan saja. Tapi kalau empati itu kita melakukan, misalnya ada terjadi kecelakaan nih. Nah, kita turut membantu di situ, itu yang empati. Oh, jadi simpati cuma rasa doang ya, Miss? Ya, kalau simpati itu cuman kita merasa ih kasihan deh orangnya kesakitan kayak gitu aja. Kalau empati kita mengantarkan dia ke rumah sakit, mungkin kita beri bantuan berupa uang rawatan kayak gitu. Selanjutnya identifikasi sama imitasi. Kalau identifikasi itu kita meniru orang sampai merubah fisiknya kayak gitu. Kayak orang yang mau meniru orang lain karena dia itu fans gitu, sampai dia merubah operasi plastik biar hidungnya terlihat sama dengan apa idolanya, itu yang identifikasi. Dia bersifat permanen. Tapi kalau imitasi, dia meniru tapi tidak permanen. Hanya sebagian saja. Contohnya kayak anak yang meniru ibunya masak, dia main masak-masakan kayak gitu. Terus ada yang terakhir sugesti. Kalau sugesti itu kayak mempengaruhi kayak dokter yang menyuruh apa pasiennya, merawat pasiennya itu kan dia mensugesti kepada pasiennya itu kalau dia akan sembuh kayak gitu. Contoh interaksinya dari sugesti ini dokter dengan pasiennya, dukun dengan pasiennya kayak gitu. Nah, itu dia faktor pendorong dari interaksi sosial itu. Nanti kalau ditanya lagi mengenai interaksi sosial itu kan banyak tuh. Ada nanti bentuk interaksi sosial, dia ada interaksinya yang positif dan interaksinya yang negatif. Wait. Teks. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, di sini kalau yang dia positif itu disebut dengan asosiatif, kalau negatif itu disebut dengan disosiatif. Nah, kalau asosiatif itu dia ada kayak kerjasama, terus
kayak akulturasi, terus juga ada kayak asimilasi. Nah, itu bentuknya. Dia yang cenderung kepada menyatukan gitu. Tapi kalau negatif itu kayak konflik, terus kayak persaingan. Nah, di sini yang harus Kak Indi bedakan antara akulturasi dengan asimilasi nih. Nah, kalau akulturasi itu dia pencampuran dua budaya membentuk tidak menghilangkan kebudayaan yang lama. Contohnya nanti itu yang lebih sering dikeluarkan adalah Masjid Demak. Nah, itu bentuk dari akulturasi budaya antara Hindu dengan Islam. Sedangkan asimilasi, kalau asimilasi ini dia lebih kepada membentuk kebudayaan baru. Contohnya bakso itu kan dari Cina tuh. Nah, setelah terjadinya asimilasi antara budaya Cina dengan Jawa, terbentuklah satu bakso yang khas dari daerah Jawa itu gitu. Percampuran dari dua kebudayaan membentuk kebudayaan baru. Nah, terus kalau yang negatif itu kayak konflik. Kayak konflik udah tahu ya, konflik itu yang kayak mana. Terus ada persaingan. Persaingan itu misalnya contohnya di sini siswa di SBAW ini dia bersaing untuk mendapatkan peringkat 1. Nah, itu termasuk disosiatif. Terus ada kontravensi. Kontravensi itu contohnya gosip. Menyebarkan berita tidak benar atau ujaran kebencian gitu, mempengaruhi orang. Nah, itu yang termasuk dengan kontravensi itu. Nah, itu yang bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu, yang positif dan negatif. Baru terakhir nanti kita lihat kayak cara penyelesaian masalahnya. Penyelesaian masalah sosial yang negatifnya bisa berupa adjudikasi. Adjudikasi itu dia dari apa namanya tuh? Meja hijau, adjudikasi, meja hijau. Nah, ini nih ada soalnya. Oke, kita lihat soal yang ini. Nah, sebagian wilayah Taman Gunung Rinjani dikelola untuk tujuan wisata. Salah satu atraksi wilayah dikembangkan adalah trekking, di mana pengunjung dapat menikmati keindahan alam dan menyusuri jalur yang telah disiapkan. Masyarakat setempat memanfaatkan kehadiran atraksi wisata itu sebagai sumber mata pencarian, di antaranya adalah pemandu, pengangkut, serta menyediakan penginapan. Agar masyarakat lokal dan pengelola objek wisata dapat saling berkontribusi untuk kemajuan yang berkelanjutan, maka pendekatan kerjasama manakah yang tepat? Mana yang tepat menurut kakak? Ini ada 2 kosakata baru ya, asosiasi sama akomodasi. Berkontribusi itu maksudnya gimana? Ikut terjun gitu, bersama-sama. Oh, jadi kalau wisata saling berkontribusi. Asimilasi. Nah, di sini Miss tambahkan ya untuk ininya. Kalau tanpa kita tahu antara A dan B, kita ambilnya yang asimilasi ya. Tapi di sini kalau ada akomodasi dan asosiasi, nah di sini kita harus tahu dulu kalau akomodasi itu dia untuk mengatasi konflik antara dua pihak, di mana salah satu pihak ini menjadi penengah dia.
Sedangkan asosiasi itu dia mengarah kepada menyatukan ke kelompok atau menjaga kekompakan. Jadi kalau kita tidak tahu, nggak ada optionnya akomodasi dan asosiasi, kita pilih asimilasi. Tapi kalau ada asosiasi, kita pilih asosiasi karena di sini asosiasi itu dia menuju ke kompakan. Karena di sini bagaimana mereka saling berkontribusi untuk kelanjutan. Maka kerjasamanya di sini kita ambil yang asosiasi. Oke. Untuk interaksi sosial ada lagi Kak? Interaksi sosial udah sih tahap. Oke. Ada lagi? Ini Apa? kirim di grup ya. Oke. Oh, fungsi penawaran atau harga keseimbangan ya. Oke. Kita coba ininya dulu. KID 40P serta dia ada berapa soal nih, Kak? 25. 25 kemarin ya? Oke. Kita lihat soalnya. Oke, Miss buka dulu di ininya ya. Di WA biar kita tunggu stop share. Biar bisa kita tampilkan. Oh, mana dia? Oke, ini dia ya. Menentukan jumlah harga, tentukan berapa jumlah dan harga keseimbangannya. Di sini kita salin dulu. Yang diketahui di sini KID-nya ada 4P dikurang 50, terus QS itu dia 4P kurang yang QS yang 4P 50, KID-nya 40 kurang P. Ini QS, ini KID. 40 kurang P.
Nah, di sini kita harus menentukan harga keseimbangannya P-nya itu dulu ya, berapa P-nya ya. Di sini rumusnya ID sama dengan QS. ID sama dengan QS. Jadi kayak penyederhanaan matematika gitu, Kak. ID sama dengan QS. Berarti di sini ini bisa kita copy nggak ya? ID-nya 40, Ctrl C. Sama dengan 40 QD sama dengan QS ya. Nah, di sini matematikanya kayak mana cara untuk menyamakannya? Masih ingat nggak, Kakak? Matematikanya nih. Itu ya dipindahin. Iya, berarti kita coba pindahin ya. Berarti min P dikurang 4P sama dengan min 40 dikurang 50. Lalu kita ini kan. Terus 1P dikurang 4P itu jadinya berapa? Berarti ini kan 1. Ini kan min P itu sama dengan 1P. Iya. Berarti ini 40. Negatif 5. Apa? Negatif 5. Negatif 5 ya. Berarti sini negatif 5. P sama dengan min 40 tambah 50. Negatif 90. Negatif 90. Oke. Terus P sama dengan berarti 90 bagi 5. 90 dibagi 5. Min 90 dibagi min 90 dibagi mana dia? Bagi min 5. Sama dengan 18. Nah, di sini yang ditanya tentukan berapa jumlah harga keseimbangan P dan Q. Nah, kan di sini QD-nya adalah 40. 40 kurang P. Berarti QD sama dengan berarti 40 dikurang 18. Oh, gitu. Kurang. Kan kita masukkan P-nya lagi kan? Berarti 40 kurang 18. 40 kurang 18. 22. Terus kalau QS rumus ininya 4P berarti 4 kali 18 terus dikurang P 18. Berapa jadinya? 4 kali 18. Berapa jadinya? 54. 54 ya, sama dengan 54. Nah,